Halo Sobat Cinus, apa kabar Anda hari ini? Semoga yang melihat video ini sehat terus dan tonton sampai selesai karena informasi ini sangat penting buat kalian semuanya. Dan saat ini saya sedang bersama manajer Cinus PC. Apa kabar Pak Ji? Alhamdulillah baik Pak Usman. Pak Ji, di sini kita ada beberapa pertanyaan tentang Cinus PC yang dimana kita lihat perkembangan Cinus PC sangat luar biasa. Tapi kita ingin menggali dari awal dulu nih Pak Ji. Cinus PC itu sebenarnya mulai berdiri dari tahun kapan Pak Haji? Kalau berdiri itu sebenarnya baru seumur jagung. Seingat saya bulan November 2019 itu kita ngecor, ya berarti itu Desember Januari itu gor itu baru mulai dipakai 2020. Berarti itu baru berjalan 4 tahun setengah Pak Usman. Kurang lebih 4 tahun lah Pak Haji Kurang ya. lebih 4 tahun. Dari mulai dibangun ya Pak Haji. Iya, dari mulai dibangun selesai itu November 2019. Jadi 2020 Januari itu sudah mulai dibangun, dipakai. Dipakai ya. Kalau Jinus Visi sebenarnya sebelum GOR dibangun pun eh, itu sebelum ada klub memang kami sudah merintis, ya baru beli 1 2 bola voli, yang anak seneng voli kita kumpulkan dan kita latih. Nah, ternyata pada tahun itu hasilnya itu cukup respon masyarakat. Jadi semakin banyak yang latihan, makanya tahun itu juga saya membuat sarana prasarana yang cukup cukup representatif. Lapangannya juga di bawahnya itu dipasang interlock. Interlock itu di bawah dipasang busa Pak Usman. Nah, itulah Sinus Visi. Berarti luar biasa Pak Haji ya, selain prepare dari keamanan lapangan untuk para atlet, tapi di sini tadi saya mendengar Pak Haji kurang lebih baru 4 tahun, baru jalan 5 tahun. Nah, Tapi perkembangan Cinus PC itu baru-baru ini kita dengar ada berita di salah satu televisi nasional itu di TVRI ya Pak Haji ya. nah, Itu ada atlet Cinus PC yang udah ada berbagai juara. Itu baru kurang lebih 5 tahun loh Pak Haji. Itu ya. seperti apa perkembangan yang dirasakan sekarang Pak Haji? Oh, itulah proses. Jadi proses itu tidak gampang. Banyak orang yang banyak duitnya belum tentu bisa. Banyak orang yang memang ahlinya di bidang voli juga belum tentu bisa. Nah, kebetulan ini sesuatu amanat ya, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu bersyukur 2020 saya mengawali dan mendaftarkan Jinus Visi ini menjadi klub yang resmi, karena Jinus Visi itu adalah singkatan dari Citra Nusantara. Citra Nusantara itu sekolahan. Nah, saya berawal mengikuti kegiatan event nasional itu 2022 sebelum nasional, mengikuti kejuaraan daerah Kejurda. Nah, Kejurda pada saat tahun 2022 itu hasilnya Jinus Visi keluar sebagai juara 1 baik putra maupun putri yang mewakili Provinsi Banten untuk bermain di tingkat nasional di Kejurnas Solo. Itu pada saat itu yang pertama kali, dan tahun 2023 Jinus Visi dapat kepercayaan, ya, mewakili klub di usia 17 itu menjadi tuan rumah
kegiatan Kejurnas U17 se-Indonesia. Jadi itu tuan rumahnya Jinus Visi, Pak. Nah, pada saat itu karena GOR kami ini ya mungkin belum memenuhi syarat untuk dipakai di siaran di TV Moji, yang pada akhirnya dari panitia menunjuk GOR yang di Grand Lake. 2024 Jinus Visi juga itu mewakili Provinsi Banten, baik putra maupun putri, di Kejurnas itu di Yogyakarta. Kebetulan saat itu ketemu klub yang tidak disangka juga, Baruna apa. Nah, kita waktu itu berhenti di 8 besar. Juga di 2015 karena memang Jinus Visi ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain yang memang benar pengen mengembangkan bakat volinya. Disediakan penginapannya, ya, disediakan sekolahnya, latihannya juga gratis. Nah, itu tanpa memandang dia udah pinter apa belum, yang penting syaratnya harus sekolahnya di Citra Nusantara. Berarti itu salah satu perjalanan dari Jinus Visi ya Pak Haji ya? Ya. Yang dimana yang sudah mengikuti berbagai macam event, dari mulai event ke Jurda, sampai ke tingkat level nasional, sampai menjadi tuan rumah. Iya, sampai tuan rumah. Nah, 2025 kemarin digelarnya yang usia under 16 tahun. Bersyukur juga baik putra maupun putri, nah itu mewakili Provinsi Banten itu mainnya di Sentul, karena kita belum banyak atlet yang sekolah di CN di usia kelahiran 2010, ya kita belum bisa mengimbangi klub-klub yang lebih besar. Kita juga udah pernah ya, bukan pernah, mewakili Provinsi Banten, baik putra maupun putri, itu hasil seleksi ya Pak, bukan tiket gratis. Itu di usia 19, walaupun anak-anak ini usianya masih 15 tahun. Itu mewakili provinsi main di usia 19 tahun. Dan kemarin 2024 main di Bandar Lampung usia 19 tahun, itu masuk peringkat 16 besar, itu nilainya poinnya tertinggi. Nah, karena poinnya tertinggi, nah pas babak berikutnya ketemunya di Jawa Timur, yang pada akhirnya ya kita nggak lolos ke 18 besar. Karena U19 tahun ini yang main juga kelahiran 2009, ada kelahiran 28, 2007, karena kalau usia 19 tahun itu biasanya usia sudah lulus sekolah. Kenapa kemarin itu masuk TV? Nah, itu kalau di TV Moji mah udah boleh lihat sendiri, ada YouTube-nya. Nah, kemarin itu kegiatan itu pekan olahraga pelajar se-Kabupaten Tangerang, Pak Usman. Kita potong sedikit Pak Haji sebelum kita ke pertanyaan itu. Nah, kita flashback kembali, karena kita ada ingetnya itu selain di Kejurnas ataupun di Kejurda, itu Jinus Visi pernah bermain di level divisi 1 Pak Haji. oh iya. Iya kan? Nah, itu sampai ke divisi 1 itu proses yang Bapak sendiri sebagai manajer utama, seperti apa itu prosesnya Pak, sampai masuk ke divisi 1? Semua ini kan kadang-kadang orang banyak bicara. Nah, saya nggak mau banyak bicara, tapi kalau memang saya bisa membuktikan, kenapa enggak? Karena itu udah menjadi agenda tahunan, yang namanya mau ikut divisi 1, itu kan
butuh satu pertama pemain yang cukup, Betul. berarti kan biaya. Mhm. Butuh juga akomodasi yang cukup, karena kalau kemarin kebetulan digelar di Grobogan, Mhm. itu berarti kan bagaimana nginep hotelnya, Iya. bagaimana makannya, bagaimana dan sebagainya, itu nggak gampang. Mhm. Nah, kebetulan pada saat itu niat kami sih pengen mencoba, kalah menang itu bukan target saya, tapi minimal kita nyari pengalaman dulu. Betul. Nah, ternyata kalau saya cermatin di Banten mah Cinus Visi itu udah tahu semua Pak bagaimana Cinus Visi. Cuman ternyata setelah maju ke tingkat nasional itu pemainnya udah pemain-pemain yang udah luar biasa. Jadi Iya. tapi saya tetap bangga, saya bersyukur saya bisa berpartisipasi, saya bisa mengikut sertakan, jadi menambah wawasan kepada anak-anak yang masih usianya usia dini tapi udah ikut berlaga ke level divisi 1. Itu yang sangat luar biasa Pak Haji. Karena tidak semua klub bisa merasakan itu. Tapi Ya, Cinus PC yang bisa dikatakan adalah anak kecil gitu ya, karena masih berjalan seperti istilahnya anak kecil masih belajar jalan Pak Haji. Tapi sudah sampai ke sana, itu luar iya, biasa sekali. iya. Nah, sekarang yang ingin saya tebalkan Pak Haji ini adalah yang kemarin, waktu viral kemarin, baru kemarin nih Sobat Cinus, Hmm. bahwa Cinus PC itu diberitakan di TVRI menang berbagai juara di perlombaan POR pelajar. Itu pesertanya berapa sih Pak Haji? Banyak nggak itu? Kita pengen tahu nih. Itu dia ya Pak, kemarin kan saya karena memang bukan di jajaran pengurus Mhm. perpolian, Iya. saya mah hanya seneng poli aja. Ya kemarin itu diberikan beritakan di TV itu 29 kecamatan Kabupaten Tangerang itu sekitar 285 atlet poli di Kabupaten Tangerang itu ikut ya, 200-an atlet lebih. ikut seleksi untuk mengikuti proses Heeh. Popda tahun 2026. Jadi sebelum Popda ini kan diadakan seleksi Mhm. Pekan Olahraga Pelajar Pelajar. yang diinisiasi kemarin itu oleh Bapopsi Kabupaten Tangerang. Nah kebetulan kayaknya Bapopsi Kecamatan Pandongan yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Mhm. Cuman karena dari Kadispora menginginkan untuk memakai lapangan Cinus Visi. Nah, Cinus Visi kebetulan pas ada pembagian rapot, Mhm. makanya digelarnya di GOR RHS Visi. Pak Usman mau tahu? Boleh nih, biar sobat nanti sekalian tahu selain Gor Cinus ada Gor RHS. Coba Pak Haji. Nah, itu Pak Usman. Karena minat anak yang mau latihan voli ini luar biasa. Betul. Itu berbagai macam daerah datang sini, suku, agama, silahkan. Tujuannya dia cuman mau mengembangkan bakat volinya. Nah, karena 2023 itu saya Cinus Visi, ini mohon maaf ya bukan saya, Mhm. Cinus Visi dapat SK penunjukan menjadi tuan rumah kejuaraan U17 tahun. Mhm. Saya punya niat kenapa harus digelar di GOR di mana-mana. Saya bikin GOR, kebetulan ada tanah, itu berukuran 60 kali 32 meter, Pak. Ada tribunnya, ada. Tapi setelah saya melihat, ingat pada saat kejurnas di Solo, Iya. orang pakai pada klub-klub lain itu pakai pada bus besar, Mhm. aksesnya nggak bisa masuk bus besar. Yang pada akhirnya Mhm. tahun 2025 itu saya selesaikan ya, itu awal ya. Mhm. Juni 2025
24 itu GOR itu udah selesai. Nah, karena udah selesai, anak atlet yang mau nginep di Cinus itu udah luar biasa, Pak. Yang inden, yang pengen bergabung itu tahun ajaran 2024-2025 itu sekitar 90 atlet baru. Mhm, mhm. Makanya RHS itu kalau boleh saya bilang itu adalah Cinus 2 yang baru belum umur 1 tahun. Jadi RHS itu singkatan Pak, itu Rohmanah Susilo. Rohmana Susilo Sek Visi. Visi, nah sekolahnya SMK Karya Pembangunan. Iya. Nah, kalau Cinus Visi ini Citra Nusantara Sama, ya. Mhm. Itu kepemilikan, ya kebetulan uh, Ibu Hajah Rohmanah itu kepala sekolah di SMK dan SMP Karya Pembangunan. Jadi bagi tugas, Pak. Mhm. RHS itu sehari-harinya bersama Bu Haji. Mhm. Kalau Cinus Visi ini sehari-harinya bersama saya. Nah, Mhm. kenapa itu jadi viral? Cinus Visi ini dari 2022 udah masuk ke Jurnas. RHS ini baru lahir. Di sana ada GOR, 1 GOR 3 lapangan voli. Iya. Jadi peruntukannya ya cuman untuk anak RHS. Mhm. Kalau mau latihan di situ syaratnya ya harus sekolah dulu ke RHS karena di situ Iya. tidak disewakan. Jadi Iya. alias nginep gratis, sekolah gratis, ya latihan juga gratis gitu Pak. Singkat Iya. kata, karena kemarin tuh pekan olahraga digelar di RHS. Nah, begitu diundi babak penyisian awal itu Cinus itu baru sekali main Heeh. itu udah dipertemukan dengan RHS, Cinus Adiknya. RHS. Jadi Cinus juga punya Bu Haji, Mhm. RHS juga punya Bu Haji. Nah, itu bingung. Yang waktu itu bebannya kelihatan tegang, Pak, karena ini Iya. pertaruhan. Iya. Sama-sama pelatihnya pokoknya ngotot pengen menang, yang Heeh. pada akhirnya tibalah saatnya. Rubber begitu set ketiga dimenangkan oleh RHS. RHS. Pulangnya dari RHS sampai Cinus Visi, Heeh. saking ya mungkin satu beban, anak-anak suruh jalan kaki Pak Ustadz. Dari RHS ke Cinus Visi pulang ke asrama. Nah itulah yang pada akhirnya terobati juga. Jadi 29 kecamatan itu kalau RHS mewakili kecamatan Jambi, Cinus Visi mewakili kecamatan Panungan. Dan hasilnya seperti yang ada di berita TV. Juara 1 putri Cinus Cinus Visi, Visi. juara 1 putra Mhm. RHS. Ya, jadi juara 1 putri ya di Panungan, kebetulan saya tiap hari Panungan. Iya. Nah, kalau RHS ya Bu Haji Iya. juaranya, Iya. juara 1 putra. Nah, putrinya RHS itu di semifinal ketemu Cinus Visi, Pak. Yang Lagi-lagi tuh. pada akhirnya lagi-lagi Cinus Visi pemenangnya masuk final. Nah, Iya. begitu final RHS memperebutkan juara ketiga itu kebetulan dia pemenangnya. Jadi kalau masyarakat yang melihat sih sepertinya melihatnya coba kalau RHS finalnya sama Cinus Visi baik putra dan putri itu seru. Itu Pak, itu klub baru ya Pak ya. Karena Iya. apa? Ya itu latihan voli kan setiap hari. Iya, betul. Pagi latihan, sekolah jam 10 udah dikasih dispensasi, jam 2 udah sekolah, udah latihan lagi. Nah, kalau misalnya siang pun sama, pagi latihan. Mhm. Ya jam 3 udah Mhm. dikasih dispensasi. Jadi sehari itu 2 kali latihan yang pada akhirnya ya usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Itulah Betul. makanya saya suka sedih ketika Cinus itu bukan atlet binaan. Kok gitu ya?
Nah, kalau misalnya bukan atlet binaan, padahal kita ini menyediakan fasilitas saya itu udah miliaran, Pak. Bayangkan interlock KW1 itu semeternya pada tahu semua itu teh 340.000 apa berapa itu Udah interlock nggak itu. kehitung, Udah nggak kehitung. 34.000 bro. Nah itu Pak, 100, 200, Pak. Saya nggak inget lah pokoknya Udah nggak duit kehitung. aja deh. Pokoknya Nah, sobat, kalau kalian pengen tahu lapangan Cinus dan juga lapangan RHS, kita tampilkan lapangan Cinus nanti di video ini dan kita tampilkan foto lapangan RHS nanti di video ini. Lihat aja nanti ya, beserta alamatnya nanti. nah itu Pak, itu dari mana-mana itu yang datang ke sini itu memang sebelumnya udah diajarin voli. Ada juga yang baru belajar, ada juga yang memang sudah bisa. Tapi hebat katanya menurut dia, tapi masuk Iya, sini ya masih gelepetan. Nah, masih harus diulang lagi. passingnya melencang-melencong, makanya usaha kami, saya sering menghadirkan konsultan-konsultan untuk menambah wawasan ilmu karena ya memang udah berpengalaman lebih dahulu dan itu sangat bermanfaat Betul. sekali. Itu Pak Muhammad. Yang luar biasa ya, orang bilang kayaknya kalau di Banten jelas belum ada ya yang namanya klub, ada sekolahannya, ada gornya, juga ada asramanya itu tanpa dipungut Biaya. biaya sama sekali. Nah, itu mungkin ya kadang-kadang orang mah nggak percaya, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau suka ngeliat Facebook, jadi agamanya juga dapat. Setiap malam Jumat diajarin ngaji ya, yasinan, dan diajarkan bagaimana tata krama, tata cara kehidupan zaman sekarang. Karena sekarang ini yang paling ditakutkan kalau misalnya tinggal bersama orang tua, anak itu sering bohong, Pak. Kenapa saya sering bohong? Dia pamitnya kemana tapi belum tentu kemana. Dia nyari tempat tongkrongan yang dia suka. Nah, kalau saya punya prinsip, dia main kemana, ada 4 orang. 4 orang itu lagi minum minuman keras. Anak itu datang, dia pasti jadi orang kelima. Nah, datang kemana? Ada 5 orang lagi ngerokok, anak itu datang. Itu pasti jadi orang ke-6 tukang ngerokok. Iya. Ada 7 orang, dia lagi mau tawuran. Datanglah 1 orang itu, dia pasti jadi orang ke-8. Nah, makanya saya tetap punya prinsip, beruntunglah orang tua yang anaknya itu mau. Karena kalau di Cinus PC RHS itu penginapan itu jam 8 malam gerbangnya udah digembok, Pak. Jadi udah nggak boleh keluar. Juga termasuk handphone ini, itu jam 8 malam udah dikumpulin, nggak ada yang boleh main handphone. Iya. Dan berarti nggak ada lah istilahnya pada begadang karena handphone. Yang mengerikan sekarang ini pergaulan ini, handphone ini. Nah, makanya seandainya orang tua yang mungkin anaknya susah diatur, yang punya bakat olahraga, voli dan sebagainya, saya tidak keberatan. Yang penting di sini mau mengikuti aturan tata cara yang sudah ada. Semalam juga saya kumpulin, hampir semua saya tanya, baik putra ataupun putri itu saya tanya. Yang putra saya tanya, kamu harus jawab dengan jujur. Kalau nggak jujur kamu celaka. Akhirnya jawab jujur, Pak. Di antara sekian anak itu udah bukannya hitung biji, Pak, udah 60-an. Itu sebelum datang ke RHS ini, siapa yang di rumahnya sudah ngerokok, semua Pak ngerokok. Iya. Jangan bohong, semua ngerokok yang tadinya. Terus
siapa yang di antara ini setelah nginep di RHS ini yang masih ngerokok, nggak ada yang angkat tangan, Pak. Berarti itu adalah keberhasilan saya. Nah, termasuk bagaimana tata cara karena sering saya kumpulkan, saya diskusi siapa yang hari ini tadi nggak sholat subuh. Nah, nanti malam Jumat saya tanya lagi karena pengajian itu Iya. rutin. Kalau memang malam Jumat belum berubah, 3 kali nggak berubah, anak itu saya pulangkan. Karena saya gagal mendidik anak, Iya. hanya suruh bangun pagi, suruh sholat subuh aja, dia nggak mau. Berarti kan saya mendidik anak gagal. Iya. Itulah kelebihan dari ya mungkin kalau orang tuanya mengizinkan, karena banyak juga orang tua itu kadang-kadang, Pak anak saya itu kalau sekolah males Pak belajar. Tapi kalau dengar, ayo main poli gitu misalnya. Anaknya tuh lagi sakit, langsung sembuh. Nah itu berarti kan anak itu orang tua nggak salah menempatkan anak ya di Cinus ataupun di RHS gitu. Karena keuntungannya di Cinus maupun di RHS itu selain nanti jadi atlet, diajari voli, mereka juga diajarin disiplin seperti kata Pak Haji tadi, dan juga karakter lebih utama dan juga keagamaannya juga dapat. Iya, Pak. Karena kita lihat juga di sosial medianya Pak Haji ini dan juga di Bu Haji Rohmana itu setiap malam Jumat itu selalu upload terbaru Iya, soal betul. keagamaan. Setiap malam Jumat yasinan, zikiran, Iya. luar biasa. Nah, selanjutnya Pak Haji itu dari semua cerita Pak Haji yang dari awal sampai sekarang ini, ada nggak sih yang Bapak rasain suka maupun dukanya seperti itu? Sukanya dulu deh, sukanya dulu. Ya udah pasti Pak. Jadi cuman semua ini kan nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas hati saya itu ada satu kepuasan bukan suka. Ketika ada anak yang mungkin punya kepribadian kurang baik, tapi begitu datang ke RHS itu jadi berubah lebih baik. Itu ada kepuasan tersendiri. Jadi saya nggak bisa ibadah di yang lain, tapi saya anggap itu adalah ibadah saya. Iya. Saya bisa menyelamatkan anak yang mungkin mau salah pergaulan, akhirnya saya kembalikan. Jangan, Pak. Itu ada kepuasan di bidang kerohanian. Ya. Nah, termasuk ada satu kepuasan, bukannya suka doang nih. Jadi ketika saya bicara apa, mau coachnya, mau atletnya, ya, itu didengar dan dilaksanakan. Nah, itu suka. Yang pada akhirnya apa yang saya sampaikan itu sebenarnya kan saya suka melihat karena itu tentang perpolian ya. Nah, itu poli itu oh seperti gitu. Nah, saya suka bawel ya. Jangan nunggu pelatih aja kalau mau poli. Sebelum pelatih datang pun nggak dilarang. Pemanasan, main passing-passingan dengan tembok, belajar servis karena itu lapangan sendiri, bukan lapangan orang. Jadi nggak dibatasi jadwal setelah 2 jam diusir, bukan. Itu lapangan sendiri. Mau tidur di lapangan pun nggak dilarang. Karena memang kondisinya bersih. Nah, makanya sering saya mengambil narasumber untuk memberikan motivasi dan kalau narasumber datang motivasi itu diterapkan, saya itu ada sesuatu ya inilah proses. Ya. Nah, udah otomatis kan target ya, Pak ya. Ya targetnya kalau ini ya suka kalau ikut event-event kayak kemarin putra-putri antar SMP seprovinsi Banten juara 1 putra-putrinya. Terus putra-putri SMK seprovinsi Banten SLA ya. Itu juara 1.
antaranya yang menyelenggarakan ya pihak dari universitas dan sebagainya. Itu ada satu kepuasan. Ya kalau kayak kemarin tuh POR, kan olahraga juara 1 ada kepuasan Pak. Suka. Nah, saya suka sedihnya kita nih udah mewakafkanlah nyawa saya. Saya jungkir balik, ya. Saya bekerja, saya itu hanya kepentingan bagaimana anak yang dititipkan ke saya itu, jadi jangan mengecewakan orang tua. Kalau mau polilah yang benar. Itu mainnya cuman kayak seolah-olah menggugurkan kewajiban. Latihan males. Nah, kalau nanti saya datang situ misalnya masih nyumput-nyumput di kamar, dia keluar kamar kalau udah diteriakin, saya itu sedih. Karena dia itu meninggalkan orang tuanya, datang merantau itu kepentingannya hanya untuk meningkatkan poli. Dan kalau memang anak itu punya bakat dan keinginan mau kerja keras, kemarin ada salah satu legendaris poli yang luar biasa, Pak Edi Witoko bilang kan, nah itu kalau Cinus punya fasilitas seperti gini, kalau nggak bisa mengantarkan anak sampai jadi pemain nasional, why? Ada apa? Nah itulah. Jadi saya suka sedih ya. Tapi kalau seandainya anak berkelakuan begitu, terus sedihnya lagi juga ada orang tua itu kadang-kadang tapi nggak ada ya kalau atlet voli orang tua yang misalnya udah kita capek, udah kita nyalahin lagi. Itu. Nah itu, terus salahnya di mana? Kalau anak berkelakuan begitu, itu saking bandelnya anak. Ya kemarin kan ada terjadi, jangan ya, jangan ya, jangan ya. Yang pada akhirnya tandanya keterlaluan, orang tuanya marah. Terus yang suka ini ya Pak ya, suka ngeluarin air mata, saya ini kan melihat anak lulus SD, datang dari Palembang, datang dari Bogor, datang dari Jawa misalnya. Dia udah meninggalkan orang tuanya. Padahal bapaknya itu pejabat loh Pak. Ada yang tentara, ada yang polisi. Kalau dalam arti, kok bisa ya gitu. Nah itu saking tekadnya anak. Nah, kenapa saya mengeluarkan air mata? Karena saya itu ya bukan memanjakan ya Pak. Namanya juga anak. Itu udah SMA sekolah aja. Makan kadang-kadang masih pengen disuapin dibawa ke kamar. Itu Pak. Yang bikin saya suka sedih ataupun haru Pak. Betul. Baik, ini singkat saja Pak Ji. Mungkin semua target sudah tercapai dari cerita Pak Haji. Dari juara udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kita pengen tahu Pak Haji, dalam waktu dekat ini target apa lagi yang pengen Pak Haji capai? Kalau yang agenda rutin, kebetulan ini Mafi kemarin suratnya udah diedarkan. Itu di bulan November itu akan digelar kejuaraan antar klub se-Indonesia. Jadi kejuaraan nasional se-Indonesia U17 tahun. Itu berarti kan usia paling tua 2008 Pak. Nah itu pertama. Makanya saya belakangan ini sering mendatangkan orang-orang yang mungkin ya pengen mewakafkan atau menularkan ilmu perpoliannya biar menambah ilmu. Kedua, kan ini kan menghadapi Popda. Nah, cuman kalau kita sih bukan kok nggak ini ya, cuman target saya ini kan udah ke nasional, Pak. Nah, Popda, kalau memang hati saya seneng ya nanti saya ikut Popda Pak, kalau nggak seneng mah. Seneng itu dalam arti kan Cinus ini kan
konon katanya bukan atlet binaan, padahal semua Cinus Iya. ini anak yang sekolah di Citra Nusantara. Citra Nusantara alamatnya di Kecamatan Panongan. RHS itu Kecamatan Jambi. Itu semua udah masuk Dapodik, Pak. Nah, Popda aja syaratnya harus udah masuk Dapodik di kecamatan setempat. Ya. Baik. Nah, Popda juga U19 tahun, Pak. U19 tahun berarti saya ini harus menyiapkan nanti yang paling tidak kan 2006 itu saya siapkan kalau memang alumni yang sudah keluar bisa dipanggil ya nanti bergabung untuk ikut Porprov. Ikut Porprov kejuaraan U19 tahun untuk ikut seleksi. Kalau Porprov kan kita mah ya bagi kami sih penting nggak penting, tapi kalau itu menurut daerah provinsi penting, Iya. misalnya ya ada komunikasi ya yang penting komunikasi aja, Pak. Tapi kalau enggak kan atlet ini kan silahkan aja mau ikut daerah mana. Saya Betul. membebaskan karena saya nggak bisa mengikat. Dan kalau seandainya ini saya juga punya target Lipoli juga, Pak. Karena tahun ini akan ada Lipoli di 1. Jadi yang jelas kejuaraan U17, MAFI, kejuaraan U19 nanti akan seleksi. Nah, itu juga nanti ada Kapolri Cup. Nah, Kapolri Cup tuh kemarin kan anak-anak ini biar hitung-hitung nyari pengalaman. Nah, kebetulan saya punya rekan dari Bengkulu, kerjasama, jadi anak-anak Cinus, ya yang penting bukan kalah menang, yang penting menambah jam terbang ya. Kapolri Cup, Porprov, Popda, kejuaraan U17, dan U19 juga Lipoli banyak, Pak. Nah, sekarang ini yang saya rintis sekarang ini udah U11 dan 12 tahun karena nanti Popdanya itu pasti di usia kelahiran genap. Terus kan 2009 mau disiapkan 2026 kan? Ya. Berarti besok yang 2011 di tahun yang genap. Nah gitu, Pak. Baik. Jadi kalau ada aja sih Pak netizen ya yang komen-komen ini mah bukan atlet binaan, bukan atlet yang dilatih gitu ya. Ini mah atlet udah jadi gitu. Kalau kalian sobat pengen tahu bagaimana proses latihan di Cinus maupun di RHS, datang aja di alamat yang sudah kita tulis di kolom komentar ya. Kalian lihat sendiri bahwa anak-anak di sini sekolah bener-bener di Citra Nusantara maupun di SMK Karya Pembangunan Jambe maupun SMP-nya juga. Nanti kalian lihat sendiri. Baik, terakhir Pak Haji nih. Banyak sebenarnya pertanyaan di kolom komentar, baik di TikTok, di YouTube, di Instagram, banyak banget pertanyaan. Bagaimana sih gambaran atau syarat masuk ke Cinus PC maupun RHS? Gimana Pak Haji? Pak Usman, saya boleh minta tolong? Boleh. Coba berdiri, itu ada kresek merah. Merah ya? Bawah sini. Ya. Ya. Nah, ini sobat, apa yang ada di dalam ini ya? Silakan Pak Haji. Saya pegang lah ini. Nah, ini dari Semarang. Coba Pak bacakan. Ini dari Semarang. Kelas berapa mau masuk, alamat namanya siapa? Ini dari Semarang Pak Haji. Nah, namanya siapa, alamatnya apa? Nah, sobat, ini dari Semarang nih. Namanya Alpino Raka William. Dia tempat tanggal lahirnya di Semarang 16 Januari 2010. Ya, nama orang tuanya nih Dwi Wahyu Pujianto dan juga Dia Septiana. Di alamatnya Bangun Harjo.
bahwa yang bersangkutan telah diterima sebagai siswa SMK Citra Nusantara kelas 10 di jurusan produksi film di tahun ajaran 2025-2026. Ini langsung dari Semarang ya Pak Haji ya? Marah. Nah, ini bukti pendaftaran nomor berapa, Pak? Mana nih Nomor 58. Nah, ini udah bukti pendaftaran nomor Iya 58. 58. Baru saya daftarin. Saya khawatir ini nanti kalau dia datang rencananya karena mau menyelesaikan dulu. Nah, ini tulisan apa, Pak? Gratis. Jadi tanpa dipungut biaya. Iya. Nah, ini pertama yang perlu kasih sampaikan, udah gratis. Iya. Ini seragam hari Jumat, Pak. Kita berdiri ya. Kita berdiri ya. Ini seragam hari Rabu dan Kamis. Ini baju olahraganya. Iya. Ini atributnya. Ini diberikan cuma-cuma, Pak. Tuh. Ini topi, semua atribut pramuka. Ini nanti sebagai tanda. Betul. Kita bukan bohong ya, bukan dipungut biaya, tapi gratis. Yang bersangkutan ini adalah pernah main di kejuaraan nasional 2010 yang kemarin di Sentul. Dia menginginkan setelah lulus ini pengen nyari tempat latihan yang nyaman, ya. Ini bukti nyata. Jadi gratis, semua baju sekolah diberikan. Nih. Nah, ya. Ini sobat ya. Ini baju olahraga dikasih gratis, ada baju koko untuk hari Jumat dikasih gratis, dan juga baju untuk Rabu dikasih gratis, dan juga perlengkapan hari Sabtu. Nah, sudah tadi ditunjukkan logo gratisnya. Nah, taruh lagi ya Pak. Siap. Takut nanti kalau orangnya datang saya lupa naruh. Tapi ini saya pegang dulu Pak Haji ya. Terakhir nih yang belum Bapak jawab pertanyaan saya adalah syarat utama untuk masuk Cinus maupun RHS. Atlet ya? Atlet, khususnya untuk atlet. Enggak ada satu persyaratan yang khusus, normatif aja. Kalau misalnya mau daftar baru, itu persyaratannya hanya fotokopi KTP kedua orang tua. Fotokopi KTP kedua orang tua ya. Fotokopi KK. Terus fotokopi akte lahir. Fotokopi SKL, surat keterangan lulus. Nah, nanti kalau udah ijazahnya ini ya baru dilengkapi. Kemudian nanti kalau nyampe sini baru ngisi formulir ya. Itu formulir udah diisi loh Pak, itu orangnya benar. Nah, udah diisi formulirnya dan nanti didaftarkan ke bagian TU. Karena di Cinus itu sekolahnya di Cinus, latihannya di Cinus, nginepnya di Cinus, pelatihnya juga pelatih Cinus. Dan itu gratis. Gratis. Tapi kalau pindahan, itu harus pakai surat pindah. Ya, harus ada surat pindah dari sekolah asal. Terus nanti ada cabut dapodiknya. Jangan sampai nanti NIS-nya masih di sekolah sebelumnya, tapi belajarnya udah di sini. Nanti merepotkan di kemudian hari. Jadi teman-teman yang mau pindah boleh. Kelas 7 naik kelas 8 boleh. Kelas 8 naik kelas 9 boleh. Kelas 10 naik kelas 11 boleh. Kelas 7 juga kalau memang ini bukan karena mau kenaikan, nggak apa-apa pindah sini aja. Gratis. Karena apa? Saya suka sedih ya. Kamu mau ke tempat pelatihan jauh nggak? Jauh Pak, saya 2 jam naik motor, Masya Allah. Nah saya suka sedih, gitu nyampe ke tempat pelatihannya. Latihannya juga cuman outdoor Pak, jadi kasihan, panas-panasan, kalau hujan nggak jadi latihan karena hujan itu ya licin kalau latihan voli Pak. Kalau Cinus tuh mau hujan, mau panasan, yang penting nggak pas mati listrik aja, mati PLN baru nggak bisa latihan karena gelap. Kalau malam loh ya, kalau malam itu gelap. Ya, saya belum punya genset. Tapi kalau nggak ada masalah kendala PLN, mau siang, mau malam, sok latihan, mau hujan,
sok gitu. Ya gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Haji ya untuk waktunya hari ini. Nah, Sobat Janus ya, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan manajer Cinus PC di Kecamatan Panongan, tentunya terkhusus di SMP, SMK Citra Nusantara juga. Kalau masih kurang lengkap tentang alamat, gornya, nanti kita tampilkan foto videonya dan juga alamatnya di situ. Atau kalian bisa juga nanti komentar di kolom komentar apa yang mau kalian tanyakan, nanti insya Allah kita jawab ya. Terima kasih Pak Haji. Boleh nggak Pak saya memberikan Oh pesan-kesan? boleh banget. Nah, baik pemirsa, apa yang tadi saya sampaikan saya bicara adanya, jangan sampai nanti ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa nggak suka. Saya hanya bicara apa adanya. Jadi bagi siswa, siswi yang punya bakat main voli silahkan segera daftar karena sekarang ini yang daftar sudah cukup banyak. Nah, nanti kalau memang kuotanya sudah habis mau datang ke Cinus PC, nanti udah punya niat tapi nyampe sini udah kuotanya udah ditutup ya. Itu aja pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan buat pemirsa semua. Saya hanya manusia biasa, kesalahan itu di tempatnya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Baik, terima kasih Pak Haji. Sama-sama Pak Osman, ya mohon doanya ya, sukses selalu. Semoga diskusi eranya sukses selalu. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.